Kita masuk ke informasi ekonomi dan bisnis bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, Badan Pusat Statistik hari ini akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2. Angka yang akan diumumkan hari ini dihitung dari bulan April hingga bulan Juni. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 akan terkontraksi minus 3,5 hingga minus 5%. Konsensus ekonom yang disurvei harian Kontan pun kompak memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan berkontraksi di kuartal 2 imbas dari pembatasan sosial berskala besar dan juga adanya karantina di beberapa negara mitra dagang Indonesia karena corona. Namun Indonesia belum bisa dikatakan resesi karena pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Nah, sementara syarat resesi adalah ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Saudara, Tiongkok jadi negara yang berhasil lepas dari jurang resesi, berkontraksi minus 6,8% di kuartal pertama. Pada kuartal 2, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berhasil tumbuh 3,2%. Nah, sementara Amerika Serikat dan Singapura tidak berhasil lepas dari jurang resesi. 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan kedua negara ini minus. Dan kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Maido. Ya, yang pertama tentunya adalah soal proyeksi dulu nih. Berapa proyeksi PDB kuartal 2 menurut Anda? Ya, memang kalau kita lihat kuartal kedua ini ekspektasi kami pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan masuk dalam level kontraksi yaitu negatif 4,72%. Di mana kita lihat di sini dua komponen terbesar dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga dan juga investasi masing-masing diperkirakan akan juga mengalami pertumbuhan yang negatif ya sekitar 4 hingga 5%-an. Sehingga kondisi itulah yang membuat dampak dari PSBB ini pun juga kita lihat mempengaruhi ya penurunan daya beli masyarakat. Terindikasi dari misalkan penjualan eceran turun, indeks kepercayaan konsumen juga menurun ya, penjualan otomotif dan juga alat-alat elektronik lainnya dan juga FMCG semuanya relatif menurun dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan negatif di kuartal kedua. Nah, kemudian kan kalau kita bilang Indonesia sebenarnya baru bisa dibilang resesi nih Mas Joshua jika kuartal 3 nanti kita kembali angkanya negatif. Nah, bagaimana proyeksi kuartal ketiga nanti? Ya, memang ini kalau kuartal ketiga ini masih ketidakpastian masih tinggi ya, artinya masih kondisinya masih bisa berubah ya apabila tadi pemerintah dalam 2 bulan terakhir di kuartal ketiga ini bisa bekerja lebih cepat lagi, khususnya dalam rangka meningkatkan penyerapan dari sisi belanja untuk penanganan COVID dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Yang kita lihat saat ini, betul. Karena kita tahu bahwa yang bisa menstimulasi konsumsi rumah tangga dan juga investasi dari sisi pelaku usaha, khususnya investor domestik, itu bagaimana tadi pemerintah bisa mempercepat anggaran ya. Kalau kita lihat pemulihan ekonomi nasional ini alokasinya 665,2 triliun. Sehingga kalau ini bisa diserap dan bisa tersalurkan dana-dana tersebut khususnya untuk cash transfer kepada masyarakat, nah ini kita harapkan sisi permintaan dari perekonomian ini bisa kembali pulih di kuartal ketiga dan tentunya ini akan tertransmisi juga pada sisi produksinya. Kalau sisi permintaannya sudah mulai bangkit, daya beli masyarakat sudah mulai meningkat, tentu di sisi produksinya juga produktivitasnya akan meningkat juga. Jadi kuartal ketiga masih ada kemungkinan positif, tapi tadi kalau kecepatan dari pemerintah ini untuk menyerap masih sama seperti kuartal kedua, memang ada potensi bahwa kuartal ketiga kita akan masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Artinya masih ada risiko kita masuk dalam resesi, tapi sekali lagi masih ada 2 bulan ke depan. Artinya pemerintah kalau tadi bisa mempercepat alokasi penyerapan anggaran khususnya untuk dari sisi kementerian lembaga ini, betul, maka ini kita lihat bahwa masih ada potensi untuk konsumsi rumah tangga bisa tumbuh positif sehingga pertumbuhan kita di kuartal ketiga pun ini bisa positif sehingga kita bisa keluar dari jurang resesi. Cukup Mas 2 bulan, Agustus September? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi waktunya sendiri memang agak kurang ya, karena kita lihat sendiri bahwa kalau kita lihat dari sisi peraturan Menteri Keuangan misalkan terkait dengan dukungan untuk usaha korporasi ya, kemarin kan di bulan Juni PMK-nya baru selesai untuk yang dukungan untuk UMKM ya. Nah, ini kita lihat masih
masih butuh waktu juga ya dalam rangka tadi untuk adjusting dari sisi infrastruktur sistemnya, data-datanya, dan juga kita lihat juga dari sisi misalkan insentif untuk usaha yang melalui insentif pajak pun juga kita lihat ini realisasinya masih rendah ya. Artinya pelaku usaha ini masih enggan sebenarnya untuk mengajukan permohonan insentif ya kepada pemerintah gitu. Sehingga makanya ini makanya kita lihat mungkin pace-nya ataupun kecepatannya mungkin lebih baik dibandingkan kuartal kedua, tapi tadi risikonya masih besar ya untuk kita mengalami pertumbuhan negatif di kuartal ketiga. Oke. Nah, Mas Joshua, kita kan sebenarnya mungkin di pengumuman PDB di kuartal 2 ini kan kita belum bisa dinyatakan resesi gitu. Padahal nanti di kuartal ketiga kita ada bayang-bayang nih nanti resesi. Nah, secara awam, apa sih sebenarnya dampak resesi bagi masyarakat luas untuk masyarakat awam yang tidak tahu soal syarat resesi juga pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut kan? Ya, memang terakhir kita mengalami pertumbuhan ataupun pertumbuhan negatif 2 kuartal berturut-turut yaitu pada saat krisis Asia 9798 ya. Tapi memang kondisinya saat itu ada ketidakstabilan politik juga ya, berbeda kalau kita lihat kondisinya kita tidak bisa menganalogikan kondisi di 9798 karena pada saat itu kita lihat terjadi social unrest ya, dan juga ya sektor usaha pastinya juga drop ya, khususnya dari sisi korporasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 2020 ini kondisi dari fundamental ekonomi kita sebenarnya jauh lebih baik ya, dari sisi misalkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia ya, kan kita lihat tahu bahwa World Bank baru saja meningkatkan kita sudah masuk dalam kategori high middle income country gitu ya. Dan dari sisi dari sisi sosial politiknya sendiri juga ini kita lihat cenderung stabil ya, kondisi stabilitas politik. Jadi artinya mestinya tidak sampai membuat kondisi yang tidak kita harapkan yang terjadi di 9798 ya. Jadi mungkin pasti tentu ada efek dari psikologis dari masyarakat. Mungkin masih akan menunda untuk belanja ya, belanja yang barang tahan lama ya, dan juga untuk mungkin masih akan spendingnya akan diprioritaskan bagaimana untuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, makanan, minuman, ya itu mungkin akan diprioritaskan dalam waktu dekat ini. Dan juga dari sisi perusahaan pun juga kondisinya sama gitu ya. Jadi mungkin untuk dari sisi belanja modal sendiri belum akan ditingkatkan. Sehingga makanya kuncinya adalah balik-balik lagi adalah konsumsi pemerintah. Tapi Mas Joshua, ada salah satu efek dari COVID atau juga Corona dan juga PSBB adalah pengangguran. Apakah ini berdampak pada pengangguran, terutama soal kita bahas soal daya beli di sini? Ya tentu, makanya kan kita lihat dari sejak bulan April yang lalu arus PHK ataupun arus tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaan ataupun pemberi kerja ini terus meningkat ya. Dan bahkan ini ada tambahan ekspektasinya. Kalau dari Apindo ataupun Kadin itu sekitar 6 juta pengangguran baru gitu ya, sehingga ini tentu akan memberikan dampak juga gitu ya pada perilaku konsumsi masyarakat gitu, sehingga makanya salah satu cara ataupun solusi untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat tersebut ya tadi pemerintah harus bagaimana tadi cash transfer ataupun jaring pengaman sosial ini melalui bansos, melalui program keluarga harapan, kartu prakerja, bantuan BLT desa, dana desa, ini harus lebih cepat disalurkan. Gitu. Sehingga dan juga mungkin untuk tenaga kerja kesehatannya juga alokasi untuk anggaran kesehatan ini pun juga harus lebih cepat gitu. Sehingga harapannya tadi daya beli masyarakat ini jangan sampai turun dalam sekali karena ini susah untuk membangkitkannya gitu ya. Kalau kita sudah sampai turun sekali ataupun kontraknya cukup dalam, tentu ini proses kita untuk recovery-nya tadi lebih lama gitu. Makanya pemerintah harus sedini mungkin tadi dari sisi penanganan COVID-nya pun juga harus lebih cepat. Karena ini juga menjadi salah satu faktor juga ya, khususnya untuk yang masyarakat berpenghasilan menengah ke atas ini masih menunda untuk belanja. Karena mungkin dari sisi efek dari COVID ini mungkin tidak terlampau berdampak signifikan, tapi mereka menunda untuk belanja ya, sehingga akhirnya memarkirkan dananya ini ke perbankan. Makanya deposito perbankan pertumbuhannya masih cukup cepat ya dibandingkan pertumbuhan kreditnya seperti itu. Itu kan dari sisi pemerintah harusnya lebih cepat untuk menyerap bantuan dan juga harusnya bisa langsung disalurkan agar nanti daya beli masyarakat juga bisa bangkit gitu. Nah kemudian apa yang harusnya Indonesia lakukan semua pihak baik dari pemerintah kita sebagai masyarakat untuk nantinya bisa lepas dari jurang resesi? Ya, saya pikir ini semua aspek di negara ini kita lihat harus bersinergi ya, bekerja bersama ya, baik dari sisi
pelaku usaha, rumah tangga, tenaga kerja, dan juga dari sisi pemerintah dan juga parlemen ya, dalam hal tadi bagaimana berkoordinasi supaya semua aspek ya, misalkan kita lihat sendiri bahwa seandainya misalkan untuk dukungan modal kerja gitu, misalkan dari sisi pemerintah kita tidak mungkin bisa mengandalkan sepenuhnya gitu ya, sehingga makanya sektor swasta pun juga diharapkan ya bisa berkontribusi ya, memberikan misalkan dukungan modal kerja usaha, misalkan untuk usaha mikro kecil saja. Saya pikir itu akan sangat berdampak ya, karena kita tahu bahwa kondisinya sekarang ini bukan hanya sektor korporasi saja yang terkena dampak, tapi juga UMKM khususnya mikro dan kecil ini gitu. Jadi saya pikir ini harus ada dukungan juga dari swasta ataupun dari sisi masyarakatnya juga, saya pikir juga bagaimana kita juga harus mensosialisasikan belanja untuk produksi dalam negeri gitu ya, sehingga tadi segmen usaha UMKM ataupun Berarti bantuan untuk sektor produksi UMKM dalam harus negeri. ada lagi, harus yang kemarin kurang gitu, Mas Joshua? Betul, saya pikir seperti itu ya. Jadi selain tadi mengandalkan dari sisi pemerintah saja, memang ini tidak cukup gitu. Meskipun dari sisi sudah ada restrukturisasi dari OJK juga ya untuk restrukturisasi kredit UMKM, tapi tetap saja saya pikir perlu bagaimana tadi dari sisi untuk yang punya masih punya daya beli masyarakat, yang daya belinya masih tetap kuat tadi ya, berkonsumsilah ataupun belanjalah produk-produk dalam negeri gitu, sehingga produksi dalam negeri ini bisa kembali meningkat. Dan dari sisi investor usaha dari sisi lapangan pelaku usahanya tadi bagaimana mendukung juga ya UMKM ini supaya diberikan modal kerja, tambahan modal kerja seperti yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Oke, jadi Mas Joshua saya mau tegaskan lagi, jadi anggaran corona atau anggaran COVID harus bisa dipercepat? Yes, itu saya pikir kondisinya adalah percepatan dari anggaran penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional ini harus dipercepat, karena ini akan berdampak tadi dari sisi permintaan dan selanjutnya akan berdampak juga pada sisi produksi, sehingga pemulihan ekonomi kita harapkan ini akan lebih cepat lagi dalam beberapa bulan ke depan ini. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Sehat selalu, Mas Joshua, terima kasih.